Konsep coaching dalam konteks pendidikan. Tujuan coaching di sekolah adalah proses yang dapat membantu murid mencapai tujuannya, yaitu kemerdekaan dalam belajar. Pengertian coaching adalah sebuah proses kolaborasi yang berfokus pada solusi, di mana hubungan coach dan coachee adalah kemitraan yang setara untuk membantu coachee dalam mencapai tujuannya. Dalam hal ini yang menjadi coach adalah guru dan coachee adalah murid. Yang perlu diperhatikan di sini adalah tujuan dari murid, bukan tujuan dari seorang guru. Sehingga murid mencapai kemerdekaan dalam belajar. Coaching dalam konteks pendidikan adalah menuntun. 2. Mengaktifasi kerja otak murid. 3. Berpikir kritis menunjukkan potensinya. Dalam hal ini, guru sebagai coach menuntun murid atau coach dengan pertanyaan-pertanyaan yang reflektif. Ketika murid mengalami masalah, maka sebagai seorang coach, dia harus pandai melihat situasi dan memanggil muridnya atau coach tadi dengan di sini didasari oleh hubungan yang setara. Dalam hal ini, coach memberikan rasa hormat kepada murid sehingga proses coaching itu berawal dengan sangat baik. Kemudian, pertanyaan-pertanyaan yang diberikan coach tadi yang secara reflektif, pertanyaan itu dapat mengaktifasi kerja otak murid. Murid dapat menjawab sendiri pertanyaan-pertanyaan. Contoh model coaching yaitu model Tirta, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab atau komitmen. Yang dimaksud dengan tujuan di sini bahwa ketika proses coaching terjadi antara coach dan coachee, dalam hal ini pertama adalah tujuan. Kita harus mengetahui tujuan dari pertemuan ini. Ya, seorang coach dan coachee akan membuat janji untuk bertemu dan pertama adalah menetapkan dari tujuan. Ketika murid mengalami masalah, maka buat janji untuk bertemu. Dalam pertemuan itu maka terjadilah proses coaching, di mana kita menggunakan model Tirta sehingga pertama kita melalui tahap yaitu tujuan, di mana coach dan coachee menetapkan tujuan dari pertemuan ini yang berfokus pada solusi. Kolektif yang biasa muncul pada tahap tujuan adalah apa tujuan dari pertemuan ini. Tahap yang kedua dalam proses coaching adalah identifikasi. Sebagai coach, kita mengidentifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach. Pertanyaan bersifat terbuka dan mampu mengeksplorasi coach untuk menceritakan masalah yang dihadapinya dengan lancar dan tenang. Tahap yang ketiga adalah rencana aksi. Di sini, coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai rencana aksi coach dalam menyelesaikan permasalahannya. Dalam hal ini, coach memberikan pertanyaan terbuka dan reflektif yang mengarah pada pengambilan keputusan mandiri oleh coach. Jadi, si coach ini sendirilah yang memilih keputusan mana yang akan dia ambil, memilih menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Seorang coach atau guru hanya menuntun, murid sendiri yang menentukan pilihan-pilihan dalam menyelesaikan masalahnya dan membuat rencananya sendiri, sehingga si coach tadi tidak merasa tertekan karena keputusan yang diambilnya adalah keputusan yang dipilihnya sendiri. Contoh pertanyaan reflektif di rencana aksi, tahap rencana aksi, yaitu bagaimana cara kamu mengatasi gangguan-gangguan tersebut, bagaimana rencana kamu untuk lebih rajin di sekolah. Dari jawaban coach tadi, maka coach sendirilah yang menentukan rencana dalam perbaikan masalahnya. Tahap yang terakhir adalah tanggung jawab. Di sini coach memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di mana pada tahap 3 kita sudah mendengar rencana dari si coach tadi, kemudian di
tahap 4 adalah tanggung jawab. Bagaimana cara si coach tadi bertanggung jawab terhadap rencana yang telah diambil atau keputusan yang telah diambil. Jadi di tahap tanggung jawab ini kita meminta coach untuk benar-benar komitmen terhadap apa yang sudah dikatakan pada rencana aksi. Contoh pertanyaan pada tahap tanggung jawab adalah, kapan komitmen ini akan kamu laksanakan? Kemudian siapa saja yang dapat membantumu dalam menjalankan komitmen ini? Pertanyaan reflektif bukan pertanyaan yang tertutup, yang jawabannya ya dan tidak. Bukan pula pertanyaan yang mengarahkan pada jawaban, tetapi pertanyaan yang menyadarkan coach berupa umpan balik ke arah positif. Contoh pertanyaan reflektif, misalnya kita melihat seorang siswa membuang sampah di sembarangan. Kemudian kita menegur dengan pertanyaan yang reflektif. Apakah sudah tepat nak membuang sampah di situ? Dan anak akan menjawab dengan penuh kesadaran. Tetapi kalau kita bertanya, kenapa buang sampah di situ? Itu pertanyaan yang bukan pertanyaan reflektif. Prinsip dasar coach yaitu yang harus dipunyai oleh seorang coach yaitu 1. Memahami dasar-dasar coaching. 2. Adanya hubungan baik dan setara dengan coach. Menguasai teknik berkomunikasi. Kemudian keterampilan memfasilitasi pembelajaran. Bapak Ibu, mungkin materinya sampai di sini. Di kesempatan lain akan kami coba untuk menjadi model sebagai contoh. Sekian dan terima kasih. Salam dan bahagia.